Salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sini tak sama pakai wifi Perangga. Muhammad. Ada sini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RW 03 Kelurahan Tabegadang, yang sama-sama kita hormati pengurus masjid Nurul Falah, yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Abu Syihad Al-Saksi MPDI, yang sama-sama kita banggakan bapak-bapak, ibu-ibu jemaah Masjid Nurul Falah. Adapun agenda kita pada malam hari ini yaitu acara Maulid Bulanan Masjid Nurul Falah. Baiklah, kita masuk ke acara yang pertama, yaitu pembukaan protokol yang sedang berlangsung. Yang kedua, membaca ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan kata oleh pengurus masjid. Yang keempat, ceramah agama. Yang kelima, penutup. Baiklah, kita masuk acara yang kedua, yaitu membaca ayat suci Al-Quran oleh Al-Ustaz kita, Al-Ustaz Rangga Saputra. Kepada Ustaz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Terima kasih kepada Ustaz. Semoga apa yang dibacakan tadi mudah-mudahan lancar pula acara kita pada malam hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita masuk acara yang ketiga, yaitu sambutan kata oleh Ketua Masjid Bapak Tarzan. Kepada beliau dipersilakan dengan segala hormat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Setingginya puji sedalamnya syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada satupun yang berhak dipuji kecuali Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang berbahagia, yang sama-sama kita hormati guru kita dan ustaz kita, yaitunya Ananda Ustaz Anas beserta Bapak Haji Desman, Bapak agama kita, dan yang kami hormati Bapak Ketua RW, Ketua RT, Bapak-bapak pemuka agama, jadi pandai, Bapak Ibu, saudara pada hadirin yang kami hormati. Sebagaimana yang telah sama-sama kita informasikan melalui WA, merupakan undangan bahwa malam ini adalah kita melaksanakan wirid umum. Dan di sini pada malam ini juga ada pembagian dari zakat mal untuk fakir miskin, dan ada juga dari pengurus anak yatim, kami sampaikan nanti oleh pengurus.
Dan perlu Bapak Ibu ketahui, fakir miskin itu setiap tahun ada perubahan. Ya, karena kami mendapatkan informasi melalui Bapak Ketua RT. Jadi tahun ini saya masuk, tahun kemarin enggak, tahun kemarin saya masuk, tahun ini enggak. Nah, itu jangan dipermasalahkan. Ya, yang bagi Bapak, Ibu, saudara kami, warga, masyarakat atau jemaah Masjid Nurul Falah yang tahun kemarin tidak dapat, tahun ini tahun kemarin dapat, tahun ini tidak dapat, jangan berkecil hati. Ya. Doakan mudah-mudahan Masjid Nurul Falah dan jemaahnya terus melaksanakan apa yang telah dapat oleh Allah SWT. Yang kedua, kami akan juga ingin menyampaikan kepada kita bersama tentang program-program yang kita laksanakan di Masjid Nurul Falah ini. Pengurus Masjid Nurul Falah terdiri dari 33 orang. Cuman kadang-kadang sewaktu-waktu kita butuh hanya datang 4 orang, 5 orang. Nah, jadi mohon dimaklumi apabila ada gagasan dari kami sebagai yang dikeluarkan itu bukan mengebelakangkan Bapak Ibu ya. Dan juga pembangunan apa yang bisa kita laksanakan. Contoh, di belakang BTA ada bantuan kafe blok dari mantan RW Bapak Budi Santoso. Jadi waktu itu tuh kena pengurus Masjid. Alhamdulillah sudah siap. Dan juga demikian juga kepada kita bersama perlu sama-sama pikirkan juga. Ada beberapa orang jemaah menyampaikan pada saya, biasanya hanya anak yatim diperhatikan, anak gantung kok enggak. Perlu juga kita pikirkan Bapak Ibu ya. Karena kalau kita pantau, kalau anak yatim itu memang bagus asalnya oleh ibunya, tapi kalau anak piatu tinggal ya, tidak ada ibunya yang memelihara. Perlu juga kita perhatikan nanti, apalagi nanti di lingkup RW. Itu mungkin yang perlu kami sampaikan, dan perlu dukungan dari kita bersama program-program pelaksanaan program masjid yang telah dapat kita laksanakan dan yang akan kita laksanakan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih atas kepada Anda Musyar Anas yang sudah hadir di hadapan kita bersama. Dan demikian kami akhiri bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Masjid Nurul Falah. Baiklah, kita masuk acara yang keempat. Acara inti pada malam ini yaitu ceramah agama oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Muslihat Anas LC MPDI kepada Al-Mukarram dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'du. Sanjung dan hormat kita sampaikan kepada terutama pengurus masjid dan jajarannya yang telah menjaga acara ini dalam rangka memperingati atau wirid bulanan merayakan Muharram 1446 Hijriah. Kemudian ulama, terutama Adinda Dr. Darisman Ahmad. Secara umur beliau ini jauh di bawah saya, tapi secara keilmuan dia tetap guru kita. Nggak ada doktor ya, saya baru magister. Jadi luar biasa beliau ini. Sempat dulu ada sekitar 2 tahun bersama di Mesir ya. Sama-sama menuntut ilmu di negeri Kinana. Nggak tahu siapa maksudnya di Kinana. Kemudian jadi pandai kita puji Allah Subhanahu wa taala sedalam-dalamnya dan setinggi-tingginya puji kita sampaikan
Saya merasa hari ini berkah dari jemaah karena kita diguyur hujan luar biasa. Padahal semalam itu Selasa itu tingkat derajat panas di Kota Baru itu dapat sampai 40 derajat Celcius. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada kita kedinginan. Karena dingin ini nampaknya yang tertidur di rumah ini. Ya, biasanya berkipas-kipas panasnya, tiba-tiba diguyur hujan. Adalah lapar, apalagi habis makan goreng jengkol sama bumbu ya, selesai. Tinggal lagi mantap atau 5 watt ya. Enak kali tuh Pak, kenyang, lumut dingin ya, dibawa selimut, masya Allah, luar biasa. Lupa undangan Ustaz dari semuanya Pak Tarzan bahwa hari ini malam ini kita mesti kumpul. Bagaimanapun tetap kita doakan semoga itu semua menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang istiqomah, dan orang-orang yang selalu menjadi hadir di masjid di rumah Allah yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allahumma shalli ala sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rasul terakhir diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh kita lagi percaya ada orang yang mengaku jadi rasul. Dan oleh MUI Pusat tahun 2015 di Rakernas MUI Rapat Kerja Nasional di tahun 2015 Juni dinyatakan kalau ada orang yang meyakini ada Rasul setelah Nabi Muhammad lalu ada pengikutnya, maka itu berhak dipatwakan aliran sesat. Tidak ada orang yang mengaku lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Tidak ada lagi Jibril itu menurunkan wahyu dari terakhir pada Nabi Muhammad. Dan itulah Nabi akhir zaman sampai dunia ini dihancurkan Allah dengan kiamat. Itulah Nabi Muhammad SAW. Dan syariat beliau itu relevan, tetap saja cocok diamalkan sepanjang masa kita. Tidak perlu ada nabi-nabi baru. Karena apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad tetap saja relevan, cocok diamalkan dalam semua kondisi kehidupan kita. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua pernah menyurati salah seorang raja Romawi Julius ya. Surat itu berisi sebenarnya ancaman tentang bagaimana orang-orang non-muslim atau Nasrani Arab yang berlari ke daerah Yunani Romawi sana mencari perlindungan setelah Umar menguasai Syria. Umar marah kalau orang Arab yang Nasrani pergi ke negeri yang benar-benar sudah memusuhi Islam, itu kan merugikan negara Islam itu. Tapi ceritanya sudah kita sampaikan, bukan itu topik. Surah itu dibalas oleh Raja Romawi. Salah satu balasannya adalah mencibir dan mentertawakan surat Umar bin Khattab yang tak bertanggal. Umar bin Khattab itu surat tanggalnya hanya Bismillahirrahmanirrahim, kalau secara langsung ditertawakan oleh orang-orang Romawi. Karena orang Romawi waktu itu sudah memiliki tanggal apapun, mereka sudah pakai tanggal. Surat pakai tanggal, sudah keluar pakai tanggal, sudah masuk pakai tanggal. Itulah yang membuat Umar bin Khattab mengumpulkan petinggi-petinggi Islam membahas bagaimana umat Islam punya kalender sendiri. Akhir tahun kita secara hijrah ini bukan main-main ini. Ya, dicetus oleh Khalifah Umar bin Khattab ini. Ya, dan sindiran Raja Romawi yang menyindir kata palsuran Raja Islam itu tak pakai tanggal. Dikumpulkan di antaranya bagaimana kalau kita jadikan hitungan pertama tahun Islam itu dihitung dengan kelahiran Nabi. Ya, Umar bilang saya tak setuju. Apa bedanya kita dan orang-orang Nasrani yang
yang mendirikan Taman Masjid dan kelahiran Isa Al-Masih. Berarti sama kita, saya nak tahu sama. Macam-macam. Ya. Bagaimana kalau kita hitung dari peristiwa Isra dan Mi'raj? Tidak setuju. Akhirnya disepakati dengan peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi dihitunglah kapan Nabi hijrah, itulah tahun pertama Islam. Dan tahun Nabi hijrah itu bukan bulan Muharram Nabi hijrah. Nabi hijrah bulan Rabiul Awal. 16 Rabiul Awal Nabi sampai di desa Quba. Di awal dari bulan Awal dalam perjalanan beberapa hari. Lalu 16 Rabiul Awal Nabi sampai di desa Quba dengan mendirikan Masjid Al-Quba. Tapi disepakati mulai dihitung tahun 1 Islam itu dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah. Apa pentingnya tahun Islam ini? Kita tahu tidak, Pak? Segitunya diperjuangkan oleh Umar, bukan sekedar gengsi-gengsian sama orang awam, tidak. Ini ada bahasa orang kuliahnya ini implikasinya kepada fikih. Ada implikasi kepada fikih, Pak. Misalnya menentukan balik seseorang, itu tidak dihitung kalau baliknya dijadikan standar umur 15 tahun, maka 15 tahun yang dimaksud itu 15 tahun hitungan bulan Hijriah, bukan 15 tahun hitungan Masehi. Itu maksudnya. Kalau di harta-harta zakat tertentu mesti ada syarat haul sampai 1 tahun, maka 1 tahun itu dihitung dengan hitungan kalender Hijriah Islam, bukan tahun Masehi. Memang beda-beda. Ya. 1 tahun itu, Pak, terlambatnya kalender Hijriah, kalender Masehi dalam 11 bulan, Pak. Berarti kalau kita hitung anak kita 15 tahun, berarti 15 kali 11 berapa ya, Pak? Berapa? 15 kali 11 berapa, Pak? Ya coba, tapi pintar kali sama matematika ini. Berapa? 125 hari ya? Atau 135 hari? Antara itu lah ya. Ya. Apa maksudnya, Pak? Kalau kita hitung misalnya hari ini tanggal 31 Juli ini anak kita genap 15 tahun, baru kita jadikan dia wajib sholat. Kalau kita hitung secara umur, sebenarnya 125 hari yang lalu dia sudah 15 tahun. Berapa berarti sholat yang berdosa dia tinggalkan ini? 115 hari itu kali 5 berapa lagi? Itu maksudnya. Jadi bukan 31 Juli ini sebenarnya 15 tahunnya. 115 tahun yang lalu lagi 15 tahunnya. 115 tahun itu berapa bulan, Pak? Hampir 4 bulan itu. 4 bulan dalam 4 bulan yang lalu. Berarti 4 bulan itu dia sudah berdosa atas sholat. 4 bulan itu dia sudah berdosa tidak berjilbab. Itu maksudnya. Berarti penting kan? Sangat penting. Zakat itu juga. Kami dulu menghitung zakat 1 Juni, sebutnya 1 Juni. Ibu sebenarnya 11 hari yang lalu sudah wajib mengeluarkan zakat itu. Dan telak dia 11 hari. Kalau 1 Juni juga dikeluarkan. Makanya kalau orang kampung-kampung kami di beberapa sana, sedikit yang mulai hitung zakat itu kalau ada Idul Fitri, 2 hari Idul Fitri, pada awal Ramadan. Supaya ingat dia. Karena yang bisa ingat di bulan masa ini Idul Fitri, Ramadan, Raya Haji, atau kapan Syawal. Itu aja kita kita ingat. Kayak sekarang kita ingat lagi. Tapi kalau udah Ramadan ingat kita, Lebaran ingat kita, Idul Adha ingat kita ada korban. Nah itu dia masalahnya. Itulah termasuk kenapa pentingnya kita memiliki kalender-kalender seperti ini. Karena bukan hanya sekedar gengsi yang berbeda dengan orang-orang ahli kitab yang lain, tapi berguna dan berpengaruh kepada fikih. Termasuk tadi
menghitung balik, menghitung haul. Nah, itu dia Pak. Ya, makanya Syekh Rahman Al-Buti dan itu sifat itu salah satu hikmah kenapa pentingnya umat Islam ini sebenarnya menghitung Dzulhijjah, memakai Dzulhijjah. Kalau zaman-zaman kita kecil dulu, saya masih kecil-kecil dulu, mak kita masih sangat hafal bulan Arab, sangat hafal. Sapar sopau nya tuh aku bulan sopau gini, bahasa sopau kita, bulan sopau. Sekarang mak nggak tahu dia, nggak tahu dia lagi. Dulu kita juga nggak kenal dengan minggu, dulu Ahad, semua orang bilang hari Ahad. Dari Sabang sampai Merauke nggak ada orang kenal minggu. Baru tahun 79 ke atas atau muncul kata-kata minggu itu. Jadi kita didistorsi terus penggunaan Arab dan Hijriah kita itu didistorsi terus oleh orang-orang lain. Dan kita terbawa-bawa. Tapi hari ini kalau bilang Ahad itu orang kita tuh seolah kita tuh jadul. Saya sudah ditawarin oleh anak saya, kapan kita Ustaz istimewaan hari Ahad? Hari Ahad dari minggu Ustaz. Dia lebih senang bilang minggu pada minggu itu nama dewa itu Pak. Minggu itu nama dewa. Ahad itu diambil dari bahasa Arab, dan itu sudah jadi bahasa Melayu, itu sudah jadi bahasa Indonesia. Minggu itu mana bahasa Indonesia itu? Dari mana datang minggu itu? Coba kalau kita biasakan Ahad. Kalau tidak pentinglah Umar berbeda dengan orang lain, kenapa dia juga mencetuskan dari hijrah berdasarkan tahun hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu satu. Yang kedua, apa hikmah yang bisa kita ambil dari perjalanan hijrah? Saya akan ceritakan hijrah itu dari Adam Al-Zibah sampai jam 1 nanti dah selesai. Kecuali di malam minggu apa itu selesai kerja. Jauh dari rumah itu ke sini aja jadi habis maghrib langsung tancap hampir 8 juga. Karena memang tahu lah Bapak baru ya, kalau sudah maghrib itu mulai dari jalan Riau itu sampai ke Kuala Sebaha itu macet. Apa hikmah, apa pelajaran mahiran lurus natakid min hijratir Rasul? Apa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari peristiwa hijrahnya Rasul? Karena kalau belajar sejarah tidak penting ceritanya, yang penting pelajarannya. Apa yang bisa kita petik dari perjalanan sejarah, terutama Sirah Nabawiyah ini? Bukan hanya sekedar membaca, memahami, tapi apa pelajaran yang bisa kita amalkan, yang bisa kita gunakan, yang bisa kita petik dan berguna buat umat hari ini. Yang pertama, saya melihat bahwa saudara-saudara kita yang hijrah itu dan yang ansor itu memiliki semangat at-tadhiyah, semangat pengorbanan. Semangat berkorban ya Pak, berbeda lagi. Kalau korban itu yang tunjang, apa lo? Semangat pengorbanan. Mari kita tengok sedikit bagaimana pahit dan deritanya peristiwa hijrah. Satu, perjalanannya cukup jauh, bukan jauh, sangat jauh, 450 km. Kendaraan apa adanya, nggak ada mobil, nggak ada Honda, nggak ada sepeda, paling onta, kuda pun satu-satu. Semua sahabat punya kuda. Onta itu bisa ambil ternak untuk kendaraan atau mengangkut barang-barang mereka. Ya, mereka punya sepatu nggak? Punya sepatu yang cukup untuk berjalan. Apakah mereka melewati jalan yang biasa? Tidak pula. Dia merintis jalan-jalan yang tak pernah dilewati oleh orang. Pasti itu seperti kita masuk hutan belantara di Indonesia. Bayangkan itu masuk hutan. Apa yang tadi kita temukan dalam hutan? Itu di sana kita temukan batu-batu terjal yang tajam, yang siangnya panas terbakar, malamnya dingin bagaikan batu es. Ya, itu satu. Yang kedua,
Mereka berjalan, tak ada satupun iming-iming manfaat yang diberikan oleh Rasulullah. Tak ada. Memang berpikir Rasulullah dikirimnya surat, hei sahabat-sahabatku muhajirin, orang-orang Mekah, ayo kita ke Madinah. Di Madinah sudah ada rumah tipe 48, mobil Xenia 1, ada. Tak tahu kemana, di sana nanti mereka akan makan, kemana nanti mau tidur, di mana tempat cari pekerjaan. Itu enggak ada semua pun yang jelas. Yang jelas jalan. Dan pasti itu akan terjadi masalah. Ketika kita pindah tempat itu terbayang lagi apa? Kalau kita pindah rumah, ya, nggak usah dari Pekanbaru ke Medan, dari pasar bawah dan pasar pagi banyak ke Kajan ke Moja. Kita tahu berapa kali bapak harus mengisi pick up, berapa hari bapak memberes-bereskan rumah. Dah tahu bapak? Ya, seminggu dah selesai pak. Tak selesai seminggu. Ya, tak selesai seminggu. Kita bilang sama teman kita tuh, jangan ke rumah dulu ya, rumah masih berantakan. Kenapa? Tak selesai. Itu pindah ke rumah yang jelas, rumah kita dan segala macamnya. Bagaimana kalau orang pindah di tempat yang tak jelas, tak ada rumah, tak terbayang kita. Ya. Nah, coba kalau kita bawa ke diri kita hari ini, Pak. 450 km itu dari Pekanbaru ke Jambi, Pak. Bong. 450 km itu dari Pekanbaru ke Jambi. Seandainya ya, Presiden kita yang terpilih Prabowo ini besok pagi membuat pengumuman pada kita, hei orang yang tinggal di Jalan Kemboja, kalian wajib tinggalkan Jalan Kemboja, jalan kaki ke Jambi. Di Jambi sudah ada rumah tipe 140 dengan mobil Xenia 1 orang. Ada yang mau jalan kaki di Jambi, Pak? Takkan ada. Walaupun sudah jelas ada rumah di sana, sudah disediakan rumah di sana, jelas ada kuncinya, bukan bohong-bohong. Takkan ada kita mau pindah. Itu bayangannya itu. Ini mereka hanya disuruh meninggalkan tanah kelahirannya, membawa apa adanya, menuju tempat yang tak jelas apa yang akan didapat. Kecuali hanya sam'an wa ta'atan lillah. Lalu dalam perjalanan mereka mendapatkan berbagai rintangan dan halangan. Tak sedikit mereka yang kakinya pecah berdarah karena lama berjalan di gurun pasir. Apakah semua itu membuat mereka merasa terpaksa dan tidak ikhlas karena Allah? Tidak. Dari hampir 100 orang yang hijrah beramai-ramai itu, hanya 1 orang yang terindikasi tidak ikhlas karena Ummi Qais. Ada seorang laki-laki yang berhijrah karena ingin menikahi, namanya seorang perempuan namanya Ummi Qais. Laki-laki ini dikenal dalam sejarah namanya Muhajir Ummi Qais. Laki-laki yang berhijrah karena hanya ingin menikahi seorang perempuan bernama Ummi Qais. Ummi Qais sendiri diterima hijrahnya karena dia hidup bukan karena menikahi calon tunangannya itu, tapi benar-benar lillahi subhanahu wa ta'ala. Inilah asbabul wurud, hadis pertama dalam buku Arba'in Nawawiyah. Hadis tentang babun niyah. Apa kita dapat? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Wa man kana hijratuhu lillahi wa rasulihi fa hijratuhu lillahi wa rasulihi. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Disebut itu hijrah. Ini sebab menurut hadis ini dibacakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh biasa. Dan ternyata memang agama ini salah satu poin terpenting untuk tegaknya agama Islam, kapanpun, dimanapun, itu mesti dibutuhkan pengorbanan dari kaum muslimin.
saudara kita di Palestina, apa yang kita dia korbankan Pak demi mempertahankan akidah dan agama mereka. Tapi orang tak paham, disuruh pula orang Palestina itu hijrah oleh dia. Dan nomor namanya. Nak ngerti sejarah. Hijrah lah katanya. Masa tak bisa kita lagi hijrah? Ya, itu dari mau dari awal kosongkan Palestina, bukan dari Aqsa itu meninggalkan semua. Itu tak ngerti nama sejarah. Kalau itu pula kata kita, kenapa tidak hijrah? Baca sejarahmu. Bagi itu tak begitu solusinya. Ya. Sampai acara malam ini, Pak. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu nak mau berkorban nih meninggalkan nonton TV di rumahnya, meninggalkan selimutnya sedang ngantuk, acara ini tak jadi gimana? Saya juga kalau nak mau berkorban, walaupun kurang duit, mesti jauh dari Rumbai, pulang sekolah tadi hampir jam 6, ya, mandi, sholat maghrib, langsung berangkat. Tak mau saya berkorban, tak jadi acara ini. Saya kata abang WA Ustaz Desman, maaf ya Ustaz, saya tak nak badan. Saya selesai. Tak jadi acaranya Pak. Bapak tak mau mengorbankan duduk-duduknya di rumah ini atau main-main TV atau di mana-mana di warung-warung. Tak mau dia ke sini. Tak selesai. Tak selesai acaranya. Jadi mungkin acara ada orang itu. Acara sekecil ini saja Pak butuh pengorbanan kita. Salat subuh juga. Kalau tak ada muazzin atau gharib yang mau bangun menghidupkan kaset, kemudian azan. Kalau tak ada imam yang datang ke masjid ini, tak ada jamaah yang mengorbankan waktu tidurnya ke masjid ini, tak ada jamaah subuh. Betul tak? Betul. Makan. Memang agama ini rukun utamanya pengorbanan. Habis pengorbanan kita, habis Islam. Selesai. Kalau kita masih berpikir diri saya tidak Islam kita pikirkan kita berkorban, selesai Islam kita. Jadi Islam tidak akan nampak cahayanya dan sinarnya kecuali dengan perbuatan kaum muslimin. Islam itu cuma konsep. Yang ditengok orang perbuatan kaum muslimin. Apa yang dilakukan kaum muslimin itu Islam. Apa yang kita lakukan untuk memajukan kaum muslimin itulah Islam itu. Dan itu butuh pengorbanan. Pengorbanan masjid. Jadi kita tak ada apa-apa. Kalau dia tak mau lagi mengorbankan waktunya, karena dia waktu Rp1.000 dia juga urus masjid ini. Tak ada yang urus masjid ini. Kalau tak diurus oleh orang-orang masjid ini, ya masjid ini tak diterurus. Tak mungkin mantap berkilat cantik begini ini. Kotor, berdebu, WC-nya minta ampun, busuk. Gitu. Tapi masih ada orang yang dengan rela berkorban mengurus masjid ini. Luar biasa itu. Maka at-tadhiyah itu disebut oleh ulama-ulama orang yang ingin mentajwid Islam ini sebagai rukun utama untuk membangun dan meninggikan Islam dari agama-agama yang lain. Kalau sudah tidak ada tadhiyah pengorbanan dari kaum muslimin, maka Islam tak akan terlihat indah dan tingginya. Tak akan terlihat. Tak ada syiar. Tak ada syiar. Tapi kalau sekarang mau saja kita sebagai kaum muslimin ya Pak, bangun waktu subuh datang ke masjid, mau saja. Tak usah 75%, 50% saja kaum muslimin yang berada di sekitar masjid mau dia mengorbankan waktu ngantuknya subuh dan datang ke masjid, saya yakin masjid sempit ya Pak. Itu masalah kita. Kita tak mau berkorban. Rugi bono sudah wahna kalau diambil waktu dulu Allah sampai semayang, tak ada rugi saudara. Padahal itu untuk Islam dan untuk kita semua. Tahu lah apa pahalanya saat subuh jamaah. Tahu lah dari 5 waktu itu saat subuh lagi angkam ya Pak. Ya. Dan itu berbeda. Isya dan subuh itu berbeda. Orang munafik masih rajin jamaah maghrib Pak. Orang munafik masih bisa jamaah zuhur dan asar. Tapi orang munafik kata Nabi akan sulit datang isya dan subuh. Beda itu Pak. Makanya kalau saya
Apa ini kata ibu? Oh, rajin sholat. Ya sholat apa dulu? Ibu ukurannya jadi terus sholat apa ibu kan? Ya sholat asar. Misalnya maghrib dia ke masjid. Itu subuh kalau nak masjid mana? Pusingnya. Ibu berusaha banyak-banyak salatnya. Ciri-ciri lagi yang baik itu yang bagus tu. Ibu pergi ke satu masjid, tengok kalau ada pemuda 3 hari berturut-turut mesti ada salat subuh ke masjid, ambil tu nanti. Segitu. Oh, banyak pak. Kan itu pengorbanan. Ya. Jadi itu termasuk salah satu kriteria menantu saya itu. Sudah saya bocorkan. Anak saya dokter loh pak. Itu syarat dari saya yang pertama. Tidak peduli saya miskin mau kaya mau apa, tapi sholatnya di masjid. Anak saya kan sudah pantas. Itu satu. Yang kedua apa? Yang saya lihat dan ini juga sangat era kedua yang kita ada hari ini adalah persaudaraan yang sangat kuat antara kaum muslimin. Baik orang Mekah yang semua hadirin di antara mereka, atau orang Ansar waktu itu masih terpisah dengan muhajirin, orang Madinah, itu antara mereka kuat. Dan yang bertemu pertama kuat. Itu sebenarnya sulit itu. Ya. Dua bangsa yang berlatar belakang berbeda. Dari sisi sifat dan karakter orang Makkah itu kasar lah. Kalau bisa bahasa orang Makkah mungkin orang Medan gitu ya. Pokoknya bahasa itu kasar. Tapi kalau orang Madinah itu Bandung, Jogja ya. Bandung, ya. Tapi karena mereka disatukan bukan karena latar belakang ras, tapi hanya karena satu akidah, dengan mudah Rasulullah mempersaudarakan mereka ketika sampai di Madinah. Dan itu menjadi kekuatan-kekuatan yang sangat luar biasa. Ya, ini jauh dari renungan besar bagi kita ini Pak. Betapa banyak sekarang kegiatan-kegiatan bangkit umat ini. Tapi satu yang saya sayangkan, mereka bangkit sendiri-sendiri. Kelompok ini dan kelompok dia bangkit. Apapun kegiatannya pokoknya dari dia, tidak boleh orang lain ikut. Iya gitu. Banyak kelompok ini bagus kegiatan mereka, ada tahfiz, ada masjid, ada segala macam. Tapi ustaznya tidak boleh orang lain ikut. Harus ustaz dia aja. Gimana ini? Ada yang sudah pakai eksklusif seperti itu. Yang ada setahu saya itu rumah makan. Ada lupa eksklusif apa yang reguler itu kan rumah makan. Kalau Islam tidak ada eksklusif. Kalau Islam kita benar, kita tak memilih-milih orang. Asal dia guru yang bagus, kita masuk walaupun tak golongan kita. Itu saja. Ya. Ukhuwah kita sudah kokoh, tapi di internet kelompok kita itu. Nah, itu masalahnya. Nah, inilah yang sebenarnya kalau bisa dikatakan yang diinginkan oleh orang pada kita Islam ini. Banyak tapi tak punya kekuatan. Ya. Banyak tapi kuatnya hanya seperti buih di lautan. Bapak tahu ya, buih yang putih-putih itu murid-murid Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan kemudian yang katanya Asy'ari saya roto menyebar-nyebar bidah akhirnya. Padahal saya itulah tokoh penyelamat akidah. Baca sejarahnya kenapa muncul Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Hasan Al-Maturidi. Itu akidah Islam sudah dicampur-campur dengan filsafat Pak. Akhirnya dimunculkan akidah 50. Dan itu yang diajarkan oleh ulama-ulama kita dulu. Dan nenek-nenek moyang kita akidah 50 itu. Dan dia fatwakan wajib setiap muslim menghafal akidah 50 itu. Itu standar itu. Kalau enggak nanti kita tak paham siapa itu Allah, apa itu Allah. Minimal dengan nama Allah dan sifat 20 itu. Itu sifat yang wajib, bukan sifat Allah hanya 20. Tapi wajib. Apa maksud wajib di sini? Yang dimaksud wajib itu adalah sifat yang tidak boleh tidak harus dimiliki oleh Tuhan. Kalau hilang satu, tak cocok. Zat itu jadi Tuhan. Itu kan pembatas supaya tentang Allah tidak dimasuki oleh ranah-ranah filsafat.
Kadang-kadang menjadikan orang jadi ateis gara-gara sahabat kandidat tadi sahabat. Itu jadi dia dia tak tahu Hamas. Sebenarnya Hamas itu kayak tentara kita. Ya, saya bocorkan lagi. Hamas itu Pak sulit ditangkap. Karena dia bukan tentara seperti kita ini aku tadi. Enggak. Dia siang saja jadi dosen, malam sudah jadi Hamas. Siang saja dia jual-jual roti ke dia, tapi malam dia jadi Hamas. Gimana nangkapnya Pak? Tapi kalau awarin, Anda tak pernah tahu itu Hamas. Jangan ngomong. Ya. Seharusnya kita yang bahas itu satu kata itu. Tak boleh kita pilih-pilihkan. Lagi kalau kita yang sudah rajin di masjid, kita merasa kita disakiti, saudara kita ditembak mati, genosida, mana perasaan kita ya? Dosa masuk. Nah, dalam internet kita itu juga jaga yang namanya ukhuwah al-islamiyah ini. Jangan kita dikotak-kotak oleh perbedaan-perbedaan khilafiyah dalam mazhab. Jangan dikotak-kotak lagi. Itu sesuatu yang sudah natural akan terjadi dengan umat ini. Bagaimana bikinnya? Toleransi dan saling menghargai. Jangan dipaksa orang untuk menghargai satu amalan dari sahabat. Tak bisa. Jangan kata sama kita, zaman Nabi ya, sahabat pun lagi yang memahaminya. Ini terus diangkat. Ketika apa kita Pak? Habis waktu, habis tenaga, habis pikiran wajib yang sunnah dan tidak sunnah. Ada-adanya dari kita habis masuk dalam perangkap yang diinginkan oleh umat Islam. Begini yang diinginkannya. Kita masuk saling muding. Wa salah dan batu, wa salah sama doa. Itu yang ingin. Padahal yang harus digambarkan adalah toleransi, hargai saudara kita sesama Muslim walaupun berbeda amalan-amalan tertentu dari kita. Tidak usah diangkat-angkat lagi. Fokus kita bagaimana Islam ini eksis di negara. Masih banyak penyer-penyer yang besar di negara kita ini. Ya, yang sibuk kita dengan hilafiyah kita biarkan mereka beragama dengan baik. Tapi saudara kita yang agama kita ucap-ucap, kan lucu jadi itu. Lucu enggak tuh? Lucu. Ya. Jadi ada pengorbanan, ada persaudaraan. Kenapa penting persaudaraan? Karena memupuk one spirit ini Pak. Bagaimana kita sesama Muslim ini menjadi satu semangat sama-sama supaya bisa eksis di negeri kita, di RW kita, di lingkungan masyarakat kita, dan di negara kita. Karena ketika kita merasa orang lain itu musuh kita, itu paling mudah tuh Pak difitnah dan dihasut. Ketika kita merasa orang lain tak mazhab dan kita adalah musuh kita, itu paling mudah dijadikan bahan untuk adu domba. Masalahnya Pak, kita cerdas belajar dan kita cerdas. Ya, nah, ke dalam internet kita harus terus bersaudara sama kita Pak. Jangan saling hasad, jangan suuzon. Kalau jumpa itu tersenyum, ucapkan salam. Itu menebarkan rahmat dan kasih sayang dan adanya. Kalau kita tadi ingin terjadi saling cinta sama kita, sebarkan salam, sering ngasih hadiah sama Muslim ini. Waduh ya saya terpikirnya itu. Lebih daripada itu sebenarnya memang kita diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya untuk membangun persaudaraan sesama Muslim. Kewajiban itu. Termasuk kewajiban itu. Kalau kita tak ikut membangun itu, berdosa kita dibuatnya. Kalau kita langgar hak-hak saudara sama Muslim itu, berdosa kita dibuat. Ada yang menarik apa yang dikatakan oleh Profesor Dr. Abdullah Ali Mahmud, salah satu Syekh Azhar di Mesir. Azhar itu punya Syekh. Syekh itu dulu
dia dari masjid, sederajat presiden dulu. Saya dulu sekarang masih ada sederajat menteri di masjid. Dulu setinggi presiden berkata, tidak bisa diberhentikan dari presiden, diberhentikan oleh muktamar negara-negara OKI. Kalau sekarang ditentukan oleh presiden masjid. Kata Profesor Dr. Abdul Halim Mahmud dalam bukunya Fikul Ukhuwah bil Islam, apa katanya? Inna ukhuwata fid awsaq wa aqwa min al-ukhuwatin nasab. Persaudaraan karena satu akidah itu lebih kokoh dan lebih kuat dari persaudaraan karena satu darah keturunan. Coba gitu, Pak. Betul tak? Persaudaraan karena satu akidah lebih kokoh dan lebih kuat dari persaudaraan karena satu darah antara ayah dan anak. Jadi kokoh persaudaraan sama muslim daripada persaudaraan antara ayah dan anak, kakak beradik kandung. Kenapa? Fa inna ukhuwata fid-din la tanqati' bi ikhtilafin nasab. Karena persaudaraan sesama karena satu agama, satu akidah itu tak terputus karena berbedanya darah keturunan. Wa inna ukhuwatan nasab, dan sesungguhnya persaudaraan karena tali darah terputus kalau berbeda agama. Saya muslim, seandainya anak saya tidak muslim, saya tak boleh waris-mewarisi dengan anak saya. Putus warisnya. Dengan istri saya muslim, non muslim, istri saya muslimah, wajib putus, dipasang oleh pengadilan, dicerai secara paksa, putus hubungan. Dan tidak boleh saya menjadi wali nikah kalau anak saya perempuan itu. Abangnya yang muslim pun tak jadi wali nikah, pamannya yang muslim pun tak boleh jadi nikah, adiknya yang muslim tak boleh jadi wali nikah. Itulah tipisnya persaudaraan keturunan yang bersaudara, terputus oleh berbeda akidah. Coba yang jadi tidak boleh kita sia-siakan itu. Jangan sampai kita langgar hak-hak muslim ini. Kita berdosa kita banyak, itu lebih kuat. Itu yang ditanya oleh Allah nanti dari hari pada kita. Nah seperti itu, Pak. Makanya apa yang kita kucil-kucilkan saudara kita, boleh kita kucil-kucilkan selama dia muslim, jangan kucilkan, jangan zalimi, jangan diribakan, jangan dikucilkan, jangan ditelantarkan. Toleransi kalau ada perbedaan. Selama dia harus kiblat, kita tak mungkin mengkafirkan atau menyebutnya orang-orang sesat. Dia harus kiblat, kiblatnya masih Ka'bah, kitabnya Al-Quran, sholatnya 5 waktu. Oh, tapi dia tidak mundur, terserah. Dia tak sholat, tidak berzikir bersama, terserah. Usahanya berbeda lagi. Udah semua juga begitu. Di masa juga begitu. Mau pikir di masa itu juga tak seperti di negara kita, seperti negara kita. Ada yang buruk, ada yang tidak juga. Ada yang belum berdoa, ada yang berzikir bersama, ada tidak juga. Tapi antara ulama-ulama yang berbeda, itu satu rombongan dia kemana-mana. Tak beda masjid. Di kita aja beda masjid. Beda dikit bangun masjid, beda dikit bangun masjid. Oh, minta ke Saudi, saya masjidnya paling tercantik di dunia itu. Saudi itu banyak dia. Tapi ibu sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fatahiyah al-ukhuwah. Lalu yang ketiga, pentingnya membangun ekonomi, Pak. Saya ambil dulu bisa dikisah di surga Mi'raj. Di mana saya ambil? Setelah Nabi sampai Madinah, di Kuba dia bangun masjid. Kenapa dia tak buat pasar? Karena dia tak tinggal di Kuba. Lalu sampai di Madinah, dibangunnya masjid, dipersaudarakannya sama muslimin. Habis itu dia buat pasar Islam. Kenapa waktu itu, Pak? Karena waktu itu market pasar di Madinah itu dikuasai oleh Yahudi. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Wa ala lazim yadi salih al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka
بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمدا مباركا نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا غفار يا رحيم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولأجدادنا ولجداتنا ولأساتذتنا ولمعلمينا ولمن أحسن إلينا ولمن له حقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها وأنت وليها مولاها يا رب العالمين. ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من عبادك الراشدين. ربنا اجعلنا مقيمي الصلاة ومن ذرياتنا. ربنا وتقبل دعاء. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.